Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan. Panik nawa, latihan nawa, lain masih tersisa tanah gua untuk datang ke surau. Semoga semua yang kita lakukan, tangan dan kita ayunan, kaki dan kita langkahkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam termohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan, dikaluan dari Nabi, dibawa dari Nabi, diarahan dari Nabi menuju zaman yang berilmu pengetahuan, zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita akan mengulang-ulang kaji kita membaca surah An-Nisa ayat 150 lah ya. Ayat 150. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Shadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 150. Innal ladzina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang yang mereka ingkar, yang mereka kafir dengan Allah dan segala dan semua rasul-rasulnya Allah. Jadi di onggoan isiku orang-orang nang kafir itu adalah orang yang ingkar dengan Allah dan ingkar pula dengan rasul-rasulnya Allah. Wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka berkeinginan bahwa mereka membeda-bedakan antara Allah dan membeda-bedakan dengan rasul-rasulnya Allah. Beda Allah hanya tidak rasul doh. Dojo nanti kata. Atau di antara rasul-rasul itu dengan beriman mereka dengan Allah, tidak beriman kepada Rasul, atau beriman kepada satu atau dua Rasul saja. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa yakfuru wa nakfuru bi ba'din. Mereka mengungkapkan, mereka berkata, kami beriman dengan sebagian Rasul saja dan kami kafir dengan sebahagian di antara mereka. Kaji awak kini, kaji yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar bahwa iko perlu kita dudukan iman.
Maka poin yang pertama dulu adalah memantapkan iman. Bara rukun iman 6. Yang pertama iman kepada Allah. Kemudian beriman dengan semua rasul Allah, boleh malaikat-malaikat Allah, kemudian kitab-kitabnya Allah, dengan hari kiamat dan qadar baik, qadar buruk datangnya dari Allah. Memantapkan iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Maka kalau dakwah orang surau, orang mengaji tasawuf, ada rukun 20. Jadi dua rukun 20 ko adolo ampe onggo sipai 20 sipai 20 yang pertama adalah sifat nafsiyah atau yang nafsiyah, yaitunya dirinya Allah, eksistensinya Allah. Itu kecil orang ini. Atau sifat nafsiyah tu yang pertama adalah di antara sifat 20 itu wujud. Arti wujud ada. Yakin awak bahwa Allah itu wujud. Tandanya Allah itu wujud. Tandanya Allah itu ada. Adonyo awak, adonyo alam semesta. Awak ko adalah makhluk. Awak nan diciptakan. Berarti ada khalik, ada yang menciptakan. Adonyo awak, ada yang menciptakan, berarti wajib ada namanya wujud. Ada. Tetapi jangan mengecan ado ko hanya dengan menceliak mata kepala saja. Makan adolo aliran empirisme namanya. Alah nama je bahasa lagi empiris. Menurut aliran empiris ko, sesuatu itu dikatakan ado kalau nampak. Nampak di mata kepala, diceliak nampak, dia wai terasa je ko dah wai ka. Tando terasa tanda ado, diceliak nampak itu tanda ado. Tapi tidak sebatas itu. Tidak semua ni tak nampak dia waktu kecil dah ado tu. Utak wala dah nampak dia. Di dalam tu ada nak awak utak. Yakin awak tu utak dia. Yakin awak kan? Dia kan ada pengetahuan awak tentang itu. Diberitahu awak tentang ada utak dalam kepala awak. Awak diberitahu, diajarkan adonyo awak, berarti itu adalah sebagai tanda, sebagai alamat adonyo sang pencipta. Nunda ado langsung ado, yo api ko na langsung ado je do, ayaku ayah ko na langsung ado je do, botol je do. Kitab ko tafsir ko na langsung ado na maduan. Adona menjadian, adona membuat. Maka diduduan iman awak bahwa Allah itu ada. Kalaulah yakin awak bahwa Allah itu ada, berarti semua pekerjaan awak, perbuatan awak itu dalam pengawasan dan kontrol Allah. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua salbiyah atau kidam. Kidam ko ba terdahulu ba indah ba awak. Kalau awak dulu awak dek karena berawal awak nan Allah kok kidam dahulu tanpa ada awal. Baqa atau baqa kekal. Kekalnya tanpa ada akhir. Awak kok kekal awak tapi ada akhirnya.
wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, menyalahi bagi yang baru. Jadi kalau kok barang baru namanya, barang datang tiba yang Allah sifatnya berbeda dengan yang baru, balain. Jadi makanya di duduan itu sifat-sifat itu membuat awak yakin. Tadi awak bicara tentang wujud berarti zatnya Allah, bahwa awak yakin bahwa Allah itu adalah ada, lalu kemudian terdahului bukan ado yang mengawali atau ado awalnya, lalu baqa kekalnya tanpa akhir, tanpa menyudahi, mukhalafatuhu lil hawadisi, menyalahi atau berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain itu, makhluk yang lain tak kata tadi, istilahnya akan ada masuk awak berakhirnya. Sedangkan macam-macam ni kini ada masuk expire, ada masuk tua, masuk ikut. Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Berarti kalau nan salabiyah ko tadi itu menyalahi dengan makhluk yang lain, berbeda. Kalau Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, nan awak, nan makhluk butuh orang lain. Letak kamu luit je awak bisa selesai awak seorang ada bahasamu, butuh orang lain tak karajun awak sadar. Lagi awak lah langsung pandai berlari awak sekali. Lagi awak tu butuh je pertolongan orang lain tu awak. Yang Allah tidak butuh pertolongan awak. Oh kaduraku awak, ko karingkang awak, bapa lu awak, dak do pengaruh je Allah. Jadi qiyamuhu binafsihi, alam itu independen, alam berdiri sendirinya, tidak ada butuh dengan yang lain. Nah, qiyamuhu binafsi wahdaniyat esa. Jadi nak ada dua kebijakan, nak ada dua komando. Allah Ta'ala tu esa, tu salabiyah. Jadi ada 5 sifat salabiyah, kemudian 1 sifat nafsiyah, lalu kemudian 7 sifat ma'ani dan 7 sifat maknawiyah, itulah sifat 22. Maka nan pertama sekali kita duduan iman kepada Allah. Nah, orang kafir itu tandanya ingkar dengan Allah, tidak beriman dengan Allah. Maka disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 150, innalladzina yakfuruna billah, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, mereka itu kufur dengan Allah. Tu disalai nyo kafir pula dengan rasul-rasulnya Allah. Tak percaya dia rasul-rasul kodo. Kalau punya percaya nyo nama nan sesuai jo nyo. Nyo pisah-pisahan tu, nyo pilih-pilih mana sesuai jo selera, mana mudah menurutnya, wah itunya. Itu terjadi dalam praktek-prakteknya. Wah memilih mana kala suah, mana kala mak, mana kamudah. Selera awak kan tak cuma. Tapi dalam konteks beriman tak beramal awak tak bisa pilih-pilih yang murah. Panik awak ke rumah ya, awak ni kowe lah kowe nak do pakai kowe nak do. Harus ada soal keyakinan. Jadi beragama ko adalah soal keyakinan. Kalau lah yakin awak ikut awak dengan anan awak yakini. Jadi orang yang kafir itu mereka juga kafir dengan rasul-rasulnya Allah. Nyo pisah-pisahan tu. Ada yang percaya Allah hanya. Ada yang kelompok namanya ingkar sunnah. Kelompok ingkar sunnah ko ba? Manusia rasul ko manusia ko nyo salahnya ko. Nak perlu bana awak percaya, nak perlu awak ikuti do. Nyo Allah Ta'ala bananya.
Di mana cara tahu pesan Allah tu pula kalau tanpa ada Rasul. Bara orang nak kait banai santiang ayo nak percaya kepada Rasul. Di mana tahu ada pesan Allah? Di mana tahu di mana perintah Allah? Kalau tanpa beriman kepada Rasul. Emang langsung Tuhan tu mengecek kenyo langsung. Atau bisa menterjemahkan langsung, tidak. Mangko tidak logis, tidak masuk akal orang kemudian yang ingkar sunnah, ingkar dengan Rasul, tidak percaya kepada Rasul. Mangko di dalam syaratnya awak beriman tu, syaratnya adalah ketika awak akan Muslim jadi Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Tidak ada cik kalimat syahadat dah. 2 kesaksian awak. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, itu artinya asyhadu. Asyhadu itu aku bersaksi. Awak mengucapkan dalam hati awak mengucapkan di lidah awak benarkan dengan hati awak bahwasanya aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, selain Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, dua pisah-pisah. 2 sarangkai. Ketika awak membacakan 2 kalimat syahadat langsung kedua. Maka ketika azan, ketika iqamah itu masuk di dalamnya 2 kalimat syahadat. Dalam rukun khutbah pun ada 2 kalimat syahadat. Mau rukun khutbah Jumat maupun khutbah nikah dan lain-lain. Dulu nak bertanya, bah pakai Muhammad dan Rasulullah, bah anda pakai Muhammadur Rasulullah kan? Kalau aku nak pesantren pelajari. Kalau pakai ado anna di depannya, itu adalah suara huruf inna atau anna. Bah mangko inna jo anna. Kalau inna nyo di awal kalimat inna, kalau nyo di pertengahan kalimat nyo namanya anna. Wa asyhadu anna. Artinya sama tu, sesungguhnya artinya. Asyhadu itu aku bersaksi. Anna itu artinya sesungguhnya. Prinsip kerja dari huruf inna dan anna itu adalah menasabkan mubtada. Posisi mubtadanya itu adalah di Muhammad. Maka nasab jadi. Jadi nasab. Kemudian ada tanwin. Tanwin karena tidak ada alif lam. Muhammadar Rasulullah, nyom merafakkan khabar. Rasul itulah kabarnya. Arti itu bahwa sesungguhnya Muhammad jawe ba'a sesungguhnya, atau bahasa orang pesantren. Anna itulah yang menasabkan dar, Muhammadar. Tapi kalau awak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad dan Rasulullah ya. Kalau awak memulainya la ilaha illallah, onggo aja tu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammadur, Muhammad ko posisi kalimatnya pertamanya mubtada nama, memulai kalimat berikutnya. Kalimat pertamanya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat keduanya Muhammadur Rasulullah. Bahasa pesantrennya mubtada baramulo Nabi Muhammad, khabare ba'ala baramulo. Khabar mubtada ko ini adalah rafa'. Kemudian bertanwin tanpa ada alif lam. Kalau ada alif lam al Muhammadu itu nak do pakai dur. Ada karena ini adalah bersifat nakirah, jadi ini menjadi bertanwin, menjadi tanwin. Muhammadur
Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Nah, itunya tuh. Jadi membedakan Muhammadar, ju Muhammadur. Nah, paham ya? Jadi itu bahasa di dalam kajian ilmu nahwu saraf. Tu bawa ko balaino ko pakai Muhammadar, ko bawa ke Muhammadur. Nah, itu namanya yang dipelajari nahwu saraf. Muhammadur kalau nyo di awal kalimat. Kalau anna, dia kanula ado anna didahului oleh anna, maka kemudian berubahlah Muhammad, kalimat Muhammadar menjadi Muhammadur menjadi Muhammadar. Jadi dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Kalau sallallahu alaihi wasallam dengan wasallim, wasallamatu fi'il madhi. Kalau salim fi'il amar. Kalau artinya kalau salama mengucapkan salam. Kalau salim ucapkanlah salam. Itu beda. Jadi salim itu fi'il amar. Kalau fi'il amar itu adalah perintah. Jadi sallu itu fi'il amar nama. Sallu ala nabi. Bersalahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sallu itu fi'il amar. Jamak, bersalawatlah kamu, mukhatab, bersalawatlah kamu ala nabi, wasallimu, dan bacakanlah salam. Artinya itu wasallimu. Kalau sallallahu alaihi wasallam, Allah membacakan salawat dan salam. Jadi bersifat deskriptif, menjelaskan, menerangkan bahwa Allah mengucapkan, membacakan salawat dan salam. Semoga sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Artinya tuh, jadi beda salama dengan salim. Wasallim itu nama fi'il amar. Oke, perintah. Kalau salama telah membacakan salam. Oke, ya donggonggo itu. Nah, jadi itu dalam soal fi'il. Fi'il itu perbuatan. Perbuatan dalam konteks menjelaskan bahasa itu tadi. Nah, jadi fi'il madhi, fi'il yang telah berlalu, pernyataan yang telah berlalu, mudhari' yang akan datang, yang akan terjadi. Kemudian fi'il amar itu adalah perintah, bersifat instruksi. Jadi tidak bisa dicampuan dong. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada perintah, ada lo kalimat perintah selama kalau membaca salli alaihi wasallim. Ini biasa salli. Nah, kalau membaca salli berarti bersalawatlah engkau atasnya dan bacakan salam. Salli alaihi wasallim. Oke? Jadi kalau jamaknya sallu alaihi wasallimu. Sallu alaihi wasallimu. Taslima. Kalau salim itu namanya untuk satu orang. Engkau, bersalawatlah engkau. Kamu, jadi tujuhnya orang. Kalau kamu dalam bahasa Awai kan jamak, bersalawatlah kamu sallu atau salimu. Kalau salim engkau. Nah, itu beda. Kalau para lolo di duduan pembacaan, mangkue di dalam bahasa Arab itu baris itu membuat artinya berbeda. Maka orang pesantren itu belajar kitab kunyang tu karena membaca nenda babari. Kalau dibaca barisnya berarti ketika arti. Contoh salim dengan salam tak beda arti itu. Hurufnya kan semuanya tu. Hurufnya semua kalau nenda babaris. Tapi kalau seandainya dibaca salim je, baca salam je beda. Sedangkan nak pakai tasydid dia berbeda arti salama dengan salama. Beda arti di dalam ilmu saraf.
Kata-kata lo kalau barisnya beda, salim dengan salama. Oke, kan banyak perbedaan-perbedaannya tuh. Itu makanya di dalam membaca dua kalimat syahadat, kata lo wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau mulai dari awal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nyo masih ada juga terengah jamaah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bamang ko Muhammadar kan dalam dua kalimat syahadat kan Muhammadar Rasulullah. Nyo berang lo tinjuan tuh. Itu perbedaannya karena bentukan kalimat di awalnya ada kalimat huruf anna. Tunjuk. Kalau taka ayat 150 aku tadi innal ladzina, bamangko innal ladzina karena di awal kalimat. Bamangko wa asyhadu anna, banda wa asyhadu anna karena adu didahulu dengan wa asyhadu. Adu kalimat aku bersaksi dulu. Maka menjadi anna. Jadi orang belajar pesantren itu tanpa babaris nanya lah paham itu. Itu model ba'amangko anna, ba'amangko inna. Maka ketika ada orang membaca hurufnya salah, kalau mengerti ilmu no salah, itu jelek itu salah. Kau jelek. Allahumma anta Rabbi. Rabbi itu adalah ada kalimat ya di bawahnya tuh menyatakan aku. Anta Rabbi. Jadi inyo dibina mengikuti huruf sebelumnya tuh menjadi kasrah. Harusnya adalah anta Rabbun. Engkau adalah Tuhan. Karena ada kedua kalimat di dalamnya Rabbi pakai ya, Tuhanku pakai ku. Bi kan panjang tuh. Membaca Allahumma anta Rabbi. Sesungguhnya Allah engkau Tuhanku. Nyo posisinya adalah sebagai khabar namanya. Tetapi indak Rabbah, bagaimana indak Rabbah? Karena ndak ada yang membuatnya fathah. Rabbah. Nah bisa Rabbah itu adalah raditu billahi Rabbah. Aku rela redha dengan Allah sebagai Tuhanku. Nyo posisinya sebagai maf'ul bih namanya. Di pesantren itu namanya maf'ul bih. Nyo dibina bagi nasab. Nyo nasab dibina bagi fathah-fathahnya. Pakai tasydid. Aku redha aku dengan Allah akan sebagai Tuhanku. Itu Tuhan itu arti Rabbah tuh. Rabbah itu arti Tuhan, Rabbu artinya Tuhan, Rabbi artinya Tuhan. Kalau Rabbu itu harus ada kalimat di belakangnya Rabbul Alamin, harusnya Rabbun. Kalau nyo berdiri sendiri, ini harus pakai tanwin, tasydid. Apa tuh? Tanwin dan dua tuh. Tanwin harus ada tanwin. Rabbun. Kalau ada kalimat di belakangnya, nyo menjadi mudhaf ilaih, menjadi idhofah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan ada Rabbi itu, bang, kok Rabbi? Kalau Rabbi yang Rabbil Alamin ko, inyo adalah naat Tuhan bagi lillah. Lillahi ko dekano ada huruf khafat namanya. Panjang kaji ko. Ada huruf khafat yang membuat baris di belakangnya itu menjadi kasrah. Lillahi karena ada li. Lillahi menjadi kasrah. Lillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu karena mengikuti lillah tadi. Lillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau Rabbul Alamin, Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Itu sebagai kabar Rabbu itu tadi. Nah, Rabbul Alamin. Allah mubtada, Rabbulnya khabar. Kalau kerajaan Nusarah Allah. Nah, itu bahasa. Jadi bahasa itu akan memandu cara bagaimana membuat kalimat dengan baris-barisnya. Tidak nama sembarang-sembarang ada. Kalau tidak mengaji tentang Nusarah itu kerajaan saja, tidak duduk, berbeda. Contoh kini kan banyak kita kalau tidak berbaris-baris,
itu melalui ilmu nahwu saraf itu tadi. Tentang salama dengan salim itu dia, itu hurufnya sama, tetapi dibaca berbeda, itu berbeda artinya. Tidak bisa silama, silami ya namanya. Tidak bisa kalama wa matatur ya. Ada ketentuannya. Memang disuruh awak mempelajari banyak lagi dipelajari. Semakin awak belajar, semakin banyak kekurangan awak. Apalagi nak kuliah di Mesir Timur Tengah itu tak adalah ilmu balaghah, ilmu lughah, bahasa. Itu je puluhan tahun belajar tentang bahasa. Belajar lama sudah mempelajari bahasa Arab. Itu luar biasanya. Nah, apabila lihat sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka kafir dengan Allah dan kafir dengan Rasulnya. Iko kan menggambarkan bahwa ada masa lalu, kemudian ada juga kenyataan mereka yang mencoba untuk memisahkan Allah dengan Rasul. Hanya Allah saja, indah dengan Rasul. Lalu kemudian ada juga di antara mereka itu, mereka memang berusaha, berkeinginan untuk memisahkan Allah dan Rasul. Anak percaya akan manusia, Rasul itu manusia loh, ini kau mengawal ke Rasul beriman loh. Hanya potensi salahnya dojo ikut selama macamnya kau. Nyo makannya nasi lo semua jawabnya. Hanya barana lo nyo bini lo semua jawabnya kau. Kan banyak provokasi membangun logika-logikanya surang. Kalau awak dalam agama, dalam Islam, awak diajarkan melalui wahyu, ada wahyu di atas akal. Tapi memang untuk memahami wahyu para orang berakal. Orang gilo tu payahlah deh. Maka baik-baik orang gilo kan nak masuk dalam hukuman dah. Memahami wahyu sendiri membutuhkan orang yang berakal, membutuhkan orang yang berilmu, membutuhkan orang cerdas. Jadi mereka pun mencoba untuk memisahkan beriman dengan Allah, tidak beriman dengan rasul-rasul. Jadi ikut digambarkan Allah, fenomena itu dulu memang terjadi. Lalu kemudian mereka pun berkata, kami beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan sebagian. Maka ada orang Yahudi nyo nak beriman kepada Nabi Muhammad dah, nak beriman kepada Nabi Isa dah, nyo Nabi Yahudi ko cienye Nabi Musa. Indak ada Nabi Adam tu gado, indak ada Nabi Nuh tu gado, indak ada nabi-nabi lain-lain dah. Ni cie bananya bah pisah-pisahan dah. Jadi nyo beriman ke Nabi Musa, tapi kepada nabi-nabi yang lain nyo ingkari, nak percaya dah. Orang mukmin, orang Islam, hanya beriman juga kepada rasul-rasulnya Allah. Tasabih rasul yang ada dalam Al-Quran barat 25 nan tasabih dalam Al-Quran. Tetapi ada juga riwayat mengatakan bahwa rasul tu ada jumlahnya 303 balik. Dia menyebut 305 balik. Itu rasul. Kalau Nabi ada namanya buat sebanyak 145.000. Itu Nabi beda. Nabi adalah orang yang tidak melekat kewajiban untuk mensyiarkan risalah Allah kepada orang lain. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat-umat yang lain. Ini fokus kepada dirinya. Rasul berarti mereka di samping itu dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan kaumnya untuk menyampaikan risalah Allah. Nah itu tuh onggong gue. Nan menerima wahyu itu rasul-rasul yang kemudian ada syariat nanya bau, makanya sampaikan. Kalau nan wahyu bagi yang lain itu kan tak ada kewajiban. Kalau ada nabi-nabi ko
Inyo adalah orang yang terpilih, tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan apa yang beliau dapatkan atau perintah dari Allah. Sementara kalau nan Rasul melekat kewajiban, ada tanggung jawab menyampaikan. Dalam berdakwahnya pun macam-macam lo anunya tuh dinamika. Kalau rasul-rasul tuh ada lo rasul ulul azmi namanya. Limo lo rasul ulul azmi. Tahan uji, kesabarannya, ketabahannya, macam ujian-ujiannya. Coba wak bayangan Nabi Nuh. Nabi Nuh tu dalam riwayat disebut umurnya sampai 500 tahun. Tapi bara jumlah pengikutnya satu ini cukup dah. Di bawah antara 80 aja 90 aja. Iko memang menjadi inspirasi bagi tokoh agama lah. Oh banyak pengikut, banyak jamaah. Ini nak persoalan banyak ada tekawak kini kan banyak lah rumah. Yang penting kan istiqomahnya, konsisten mengaji tarawih. Mengaji kok nak mesti harus banyak juga jamaah rumah. Lihat muhajir tarawih, yo diuji mah tuh jadi ulul azmi loh. Gitu. Artinya diuji kesabaran, diuji ketabahan. Oh banyak orang tu banyak lui kue, banyak lui itu segala macamnya. Rasul ulul azmi itu nak doanya tahanan istiqomah. Bosan wama murid wa sengene jamaah wala latih wala pane we konya sengene aja. Jadi makanya buya dulu tuh selalu mengingat. Oh banyak orang santri orang gadang pesantrennya banyak murid mungkin itu bisa sih menjadi sebuah kebanggaan. Jangan soal banyak atau sengenek murid itu soal baalo kemudian takdir orang kemudian dipercaya kawan. Ini sebab singgui kalau tahan dakwah. Oh kalau letak aku panik ini kau latih aja. Kalau letak itu berarti tidak masuk model belajar ke perjuangan rasul-rasul sebelumnya. Jadi bukan persoalan jumlah, tapi persoalan kesabaran, ketabahan, banyak ujian. Jadi kalau kita baca anunya keterangan. Jadi tentu dari mana tahu kalau sudah ada pedenya itu. Cuma tidak ada kewajiban mereka itu nan disampaikan Allah kainyo itu tuh ndak ada lo nan tahu untuk kemudian nyo sebarkan do. Nyo terpilih. Kalau kayak Nabi Nabi Khidir itu dicontoh itu. Yo susahnya untuk diri dia kelebihannya tak kan diabadikan dalam Al-Qur'an. Yo ketika orang datang bertanya kenyo Nabi Musa tu dek kano ditegur Allah. Dia marah solalabiah maka dingin Allah Taala dia langit ku dojo langit jangan ada sampai kaca langan balangan kaca bati lawa bati jangan sampai memunculkan kelebihan waktu membawa sombong. Ini kalau ujiannya kan kalau punya kelebihan kau kan berpotensi sombong awak. Aduh orang ada besar yang itu lain. Itu orang mendapat wahyu yang dapat dengan ilmu laduni di sisi Allah tu ilmu laduni. Ilmu laduni itu memang istilahnya langsung dari Allah Ta'ala aja dapat tu. Tidak ada pakai guru Allah Ta'ala ya. Segoi ananta bayang de Nabi Musa tu berbeda anu de Nabi Musa tu memakai rasionalnya mah. Memakai akal pikirannya. Orang banyak di kapal di tengah laut, kemudian ditabuk kapal. Abah kira tumbuh awaknya tak katu bagati. Awak di kapal tu nampak ada nampak diri sini. Nampak dia awak di mata kapal awak, kau pemuka masyarakat, kau pemimpin, peduli jurang banyak awak. Ada orang nama rusak kapal, tertabuk kapal. Yo berang awak kinyonya kau orang nama nabuk tu tadi. Itu awak lah menyalah awak mengecek nyo dalam kau semacam dek karena ndak tahu awak di balik itu ilmu awak kau terbatas denyo dapet de ilmu tentang tu mangkoe jangan baru dapet awak lah langsung nan dia awak dia cara pandang awak tu terbatas pencalian awak kau tonggak kau nak nampak tasangkui pencalian awak dia tonggak kau tambah aduh kira di balik tonggak tu lain
Kan itu namanya itu. Jadi banyak kekurangan awak harus dipahami. Sehingga nampak sekali cara Nabi Musa dengan ilmunya, dengan Nabi Khidir dengan ilmu. Kan tak kata. Jadi mako ada keistimewaan. Cepet dari Kini orang kau pacara. Jadi mangko kata Allah Ta'ala, ada sebahagian di antara mereka itu beriman sebagian, kemudian mereka kafir dengan sebagian. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka berkeinginan untuk mengambil antara demikian kafir dan iman sebagai jalan supaya mereka pergi kepadanya. Ikonyo kok artinya adalah ikolo denyo karajue takakonyo ambia ada beriman, ada kafir. Baca orang ka salamai lah jalan salamai menurut persinyo. Anyo agak bebas nama nang katuju denyo mudah nang takako, nyo biar takako. Ringan niko, biar niko. Itu nama tidak konsisten. Itu nenda istiqomah. Lantaran hari ikola besok kita sambung, kita lanjutkan pembahasan kita. Poinnya adalah Islam mengajarkan kita bagaimana kita beriman kepada semua rasul-rasul Allah. Tidak boleh ada membeda-bedakannya. Jadi rasul yang menerima wahyu dari Allah wajib kita imani. Lalu kemudian ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang menyempurnakan semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Bedanya adalah rasul sebelumnya itu hanya diutus untuk kaum mereka. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin. Itu beda. Untuk semua manusia di alam semesta. Nah, di Arabnya dah, masuk di Indonesia, masuk Amerika, masuk Belanda, Jepang, macam-macam lah. Seluruhnya. Sementara rasul-rasul sebelum itu hanya untuk kelompok-kelompok mereka. Kaum mereka, Bani Israel, ini segala macamnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.